Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Rahmadani, biasa dipanggil Desi, dengan NIM 24031068. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya mengambil materi yaitu motivasi dalam belajar. Bisa rekan-rekan lihat, ini sedikit poster dari saya, yaitu tentang motivasi dalam belajar. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu motivasi? Motivasi itu sendiri merupakan dorongan atau keinginan dari dalam diri seseorang atau individu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, berikut ini ada setidaknya dua jenis dari motivasi. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik, di mana motivasi ini adalah dorongan yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Sepertinya seperti rasa ingin tahu dan kemauan yang sangat tinggi dari dalam diri individu tersebut. Dapat kita ambil contoh pada seorang siswa, ia yang sedang membaca buku biologi karena ia sendiri tertarik dan sangat ingin tahu tentang pelajaran biologi itu sendiri. Selanjutnya itu ada yang kedua, motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ekstrinsik ini adalah dorongan untuk melakukan sesuatu karena adanya faktor-faktor eksternal atau konsekuensi yang menyertainya. Misalnya ya, untuk faktor eksternal ini adanya dorongan dari keluarga misalnya atau dari guru untuk seorang siswa itu mendapatkan nilai yang tinggi, ataupun semisalnya saat mendapatkan gagal mencapai sesuatu, siswa tersebut akan mendapatkan resiko yang lumayan besar, sehingga itu dapat mendorong dari siswa tersebut untuk dapat belajar dengan baik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar. Yang pertama itu ada faktor internal, di mana yang pertama itu adalah keinginan dan minat belajar yang tinggi dari siswa tersebut, tanpa adanya dorongan dari pihak-pihak lain. Yang kedua, ada cita-cita dan tujuan hidup dari siswa yang mendorong ia untuk dapat belajar dengan sungguh-sungguh demi mencapai cita-cita yang dia inginkan. Selanjutnya, kondisi fisik dan mental siswa. Kondisi fisik dan mental siswa juga mempengaruhi motivasi dalam belajar. Misalnya, siswa yang dalam kondisi fisik yang sedang sakit gitu, itu akan mengurangi motivasi belajar dari dalam diri siswa tersebut karena fokusnya akan terbagi antara belajar dengan kondisi badannya yang tidak fit. Selanjutnya juga mental. Siswa yang dalam keadaan mental yang sedikit terganggu, misalnya adanya gangguan mentalnya, itu saat diberikan belajar, dia akan kurang. Motivasi dia dalam pembelajaran itu kurang, karena juga mereka itu dalam keadaan mental yang tidak stabil. Bisa saja karena siswa tersebut stres karena banyaknya tugas dari mata pelajaran tersebut. Yang kedua itu ada faktor eksternal, di mana yang pertama faktor eksternal yang dapat mempengaruhi yaitu lingkungan belajar dari siswa tersebut. Lingkungan belajar sangat mempengaruhi motivasi dalam belajar siswa. Misalnya, lingkungan belajar yang tidak kondusif itu akan sangat-sangat mengganggu konsentrasi belajar dari siswa, sehingga motivasi belajar mereka sangat menurun drastis. Yang kedua, ada penghargaan atau imbalan yang didapat siswa. Siswa
biasanya ada beberapa siswa itu yang akan sangat bersemangat untuk belajar dan untuk mencapai sesuatu yang ia inginkan itu karena adanya dorongan eh, ketika dia akan dapat misalnya dia akan mendapatkan juara, dia akan diberikan hadiah oleh orang tuanya atau apresiasi dari gurunya, maka itu juga akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi semangat belajar dari siswa tersebut. Selanjutnya, faktor metode pengajaran atau pelatihan yang diberikan oleh guru. Metode pembelajaran yang efektif dan yang tidak monoton itu biasanya cenderung lebih membuat siswa bersemangat dan aktif dalam pembelajaran. Tapi apabila pembelajarannya itu seperti membosankan dan monoton, mungkin siswa akan uh, kurang kurang menyukai metode pembelajaran tersebut dan itu akan mengurangi motivasi dalam semangat belajar siswa. Selanjutnya ada dukungan dari orang-orang sekitar. Dukungan ini sangat berpengaruh besar, apalagi dari dukungan dari pihak keluarga. Biasanya siswa yang mendapat dukungan yang lebih besar dari orang sekeliling, dari keluarga, dari teman, dari guru, itu akan memberi semangat yang besar kepada siswa itu dalam belajar. Selanjutnya ada upaya dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, memberikan dukungan positif terhadap siswa. Eh, Misalnya itu kita memberikan semangat kepada siswa tersebut dan selalu mengapresiasi hal-hal baik yang dilakukan oleh siswa. Jangan sesekali sebagai guru kita mematahkan semangat dari siswa tersebut dengan uh, menjatuhkan atau uh, menghakimi apabila siswa tersebut melakukan kesalahan saat pembelajaran. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menarik. Suasana belajar yang menarik mungkin dapat dilakukan misalnya dengan memberikan ice breaking di saat-saat siswa sudah mulai bosan dalam pembelajaran dan mungkin juga mengubah metode pembelajaran dengan cara games. Jadi belajar sambil bermain game. Selanjutnya, memberikan contoh dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Nah, mungkin hal ini dapat dilakukan dengan memberikan gambaran umum dari materi yang diajarkan tersebut dengan kehidupan nyata. Jadi, siswa tersebut akan langsung membayangkan, oh, seperti ini ternyata yang diajarkan oleh guru dan ini implementasi yang dapat dilakukan dalam kehidupan nyata dari materi tersebut itu. Jadi, pikiran siswa akan lebih terbuka dan akan lebih tahu gambaran secara langsung dari materi yang diberikan. Contohnya, pada biologi itu pada mata pelajaran keanekaragaman hewan itu ada tentang porifera. Nah, bagaimana caranya untuk mahasiswa ini dalam konteks kampus, mahasiswa tersebut tahu bagaimana bentuk umum dari porifera tersebut ya dengan melihat langsung porifera tersebut. Nah, misalnya pembelajaran biologi pada bidang SMA dalam pembelajaran morfologi daun misalnya dan bisa dilihatkan langsung kepada siswa tersebut. Kita bawa siswa tersebut ke alam dan memperlihatkan langsung bagaimana morfologi daun pepaya misalnya. Jadi bisa langsung nampak pada kehidupan nyata bagaimana teori yang diajarkan tersebut. Dan selanjutnya memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat. Berpendapat ini merupakan salah satu hal yang penting juga di mana dengan siswa yang aktif berpendapat itu akan membuat siswa itu belajar mengembangkan diri dan mengeksplorasi dirinya untuk lebih berkembang lagi dengan mengeluarkan pendapat-pendapat yang menurut mereka tidak sesuai dengan
yang kita ajarkan. Jadi mereka bebas berpendapat menurut mereka masing-masing. Mungkin sekian presentasi materi dari saya dalam materi motivasi dalam belajar. Mungkin jika ada kata yang salah dari saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.